Õhtust. Mu vennad läks jalgratast. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Nonton Nuntun Channel. Kali ini Om Q akan menceritakan alur film yang berjudul Rider of Justice. Selamat menongkrong. Kisah berlatar belakang di daerah Denmark, di mana seorang gadis, sebut saja Emak, bukan Emak tapi Emma mungkin ya, akan pergi ke sekolah diantar oleh ibunya, namun mobilnya mengalami kerusakan mesin. Di saat itu ayahnya, sebut saja Markus, seorang tentara, menelpon menanyakan keadaan mereka yang sudah lama ditinggalkannya. Dan telepon pun disudahi, lalu ibunya mengajak Emma untuk pergi menaiki kereta api saja. Di lain tempat, seorang statistik yang bernama Lennart dan Otto sedang melakukan presentasi di hadapan kliennya. Mereka memang ahli dalam mengembangkan teori-teori berdasarkan angka-angka. Namun, Lennart pada saat itu tidak bisa meyakinkan kliennya, sehingga ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Hvad er makrodaktyli? Di dalam kereta tempat duduk telah terisi penuh. Lennart sekilas memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Emma dan ibunya datang menaiki kereta yang sama. Tanpa ragu, Lennart memberikan tempat duduknya kepada ibunya Emma. Tak lama berselang, tiba-tiba kereta yang mereka tumpangi seperti telah menabrak sesuatu. Para korban segera dibawa ke puskesmas terdekat. Lennart yang telah mendapatkan pengobatan di puskesmas diperbolehkan untuk pulang. Namun sekilas ia melihat gadis yang ia lihat di kereta sedang bersedih karena ia telah kehilangan ibunya. Sepeninggal istrinya, keadaan mental Markus agak sedikit terganggu. Ia sering memarahi Emma karena hal-hal yang sepele. Dan pada suatu hari ia memukul temannya Emma karena pulang larut malam. Kembali ke Lennart, sesampainya di rumah, Lennart mendapat kabar bahwa kecelakaan itu akibat tabrakan dengan kereta gerbong dan menewaskan 11 orang. Salah satu di antaranya adalah Eagle, seorang geng motor yang mungkin suka igel-igelan, yang menjadi saksi dalam persidangan, memimpin geng motor Riders of Justice yang bernama Kurt Olsen terkait kasus pembunuhan di alun-alun. Lalu Lennart mencari info tentang mereka dan melaporkannya kepada polisi bahwa kecelakaan itu ada hubungannya dengan kasus Kurt. Telah merekayasa kejadian itu agar Eagle tidak bisa bersaksi di persidangannya nanti. Namun teorinya yang berdasarkan angka-angka ini sulit untuk dijadikan bukti. Itu sebuah dugaan saja, sulit untuk membuktikannya karena belum ada penyelidikan lebih lanjut. Akan tetapi mereka menghargai perhatian dari Lennart. En Joe and the Juice sandwich og en stor juice. Ja, det er helt... Vi kigger nærmere på det. Tak for din... Lennart mencoba menghubungi Otto. Ia meminta Otto untuk mencari data mengenai Eagle melalui komputernya karena ia yakin bahwa itu bukan sebuah kecelakaan. Setelah mendapatkan data yang dicari, kemudian mereka menemui Markus dan mengatakan bahwa yang menimpa istrinya bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan upaya Kurt untuk melakukan pembunuhan terhadap Eagle karena ia akan menjadi saksi pembunuhan yang telah dilakukannya. Untuk meyakinkan Markus, ia menyertakan data-data mengenai Eagle dan geng motornya. Lennart pun menceritakan kronologinya. Ia mencurigai seseorang yang turun dari kereta sebelum kecelakaan itu terjadi. Berdasarkan dari foto itu, maka Markus meminta mereka berdua untuk mencari tahu siapa orang yang ada di foto itu. Mereka pun segera mendatangi teman yang bernama Emmentaler. Ia adalah seorang hacker. Lennart meminta Emmentaler untuk meretas siapa orang yang ada di foto itu. Hasilnya menunjukkan bahwa foto itu adalah milik orang Mesir, tapi mereka meragukan orang itu yang melakukannya. Otto meminta kepada Emmentaler untuk mencocokkan foto itu dengan orang yang berada di Denmark. Dan ditemukan orang itu bernama Pelle Olsen, saudara dari Kurt Olsen. Lennart meyakinkan bahwa ia melihat orang itu berada di kereta dan turun sebelum kejadian. Polisi der.
Keesokan harinya, mereka mendatangi Markus dan melaporkan hasil penemuannya yang mengarah kepada Pel. Ia berhasil meyakinkan Markus. Tanpa menunggu lama lagi, mereka pun pergi ke kediaman Pel. Markus mengatakan maksud kedatangan mereka tentang kejadian di kereta karena Lennart melihat Pel berada di kereta pada saat itu. Namun Pel menyangkal dan mengusir mereka dengan acungan pistol. Lennart dan kawan-kawan mundur takut terjadi apa-apa. Markus yang seorang tentara dan masih galau atas kematian istrinya tidak bisa menahan diri sehingga terjadilah. Mereka tidak menyangka Markus akan melakukan pembunuhan, namun itu telah terjadi. Mereka pun berusaha untuk menghilangkan sidik jari yang berada di tubuh Pel. Otto mencari benda yang bisa menghapusnya. Setelah menemukan benda yang dicari, tanpa sengaja ia melihat seorang pemuda terbaring dengan kaki dan mulut terikat. Ia pun segera meninggalkan rumah Pel tanpa menghiraukan pemuda itu. Suatu hari, Markus kedatangan teman Emma yang bernama Sirius. Markus meminta maaf kepada Sirius atas pemukulan terhadap dirinya. Ia pun memaafkan dan maklumi keadaan Markus di saat itu. Sirius dan Emma menyarankan Markus untuk berkonsultasi kepada psikiater, yang kebetulan ibunya Sirius adalah seorang psikiater. Namun, Markus tidak menanggapi saran mereka. Ketika sedang santai, Markus mendapat kabar dari TV bahwa Kurt Olsen telah bebas dari segala hukuman tanpa kesaksian dari Eagle. Lalu Markus meminta Lennart dan kawan-kawan untuk mencari info tentang Kurt Olsen secara lengkap. Dia akan merencanakan balas dendam atas kematian istrinya. Mereka pun menyanggupi dan akan memberikan info secepatnya kepada Markus. Vi er med på at samle information på dem så. Men ikke, I skaffer information, og så klarer jeg resten. Tanpa sengaja, Emma mengenali Lennart yang ia temui saat kecelakaan itu terjadi. Otto memberikan penjelasan kedatangan dirinya dan Lennart. Lennart tidak ingin Markus salah paham terhadap dirinya sehingga istrinya meninggal pada saat kecelakaan itu terjadi. Lennart merasa bersalah, ia telah memberikan tempat duduk kepada ibunya Emma. Tentu saja Emma merasa senang melihat ayahnya telah bisa menerima kenyataan yang sudah terjadi. Scene berpindah. Kurt menginterogasi pemuda yang pada saat pembunuhan berada di rumah Pel. Sebut saja Bodaska. Kurt meminta Bodaska untuk menceritakan kejadian di rumah Pel. Bodaska tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Ia memberitahukan seseorang yang berulang kali menyebutkan nama Emmentaler. Jeg hørte dem råbe A-navn. Emmentaler, som Ostermann. Emmentaler. Hasil dari penyelidikan, Kurt menemukan bahwa Emmentaler mempunyai dua orang sahabat, yaitu Otto dan Lennart, dan menyuruh anak buahnya untuk segera mencari mereka. Jeg tror ikke, det er lidt nemmere at finde dem. Så find den spassearm til mig. Untuk mendapatkan info tentang Kurt, Emmentaler meminta Markus mengambil komputer yang ada di rumahnya. Karena komputer yang dipakainya sekarang kurang support, maka mereka bertiga pun pergi menuju kediaman Emmentaler. Vi skal ikke sige mere til hende. Vi skal ikke gøre mere. Rupanya kedatangan mereka di tempat tinggal Emmentaler telah ditunggu oleh anak buah Kurt yang telah siap untuk menghabisi mereka. Untung saja Markus yang seorang tentara mempunyai insting bahwa mereka akan diserang. Tanpa babi bu, Pak Pipu dan Datitut, ia pun menghabisi lawannya seperti di medan perang. Dikarenakan mereka berempat telah dikenali Kurt, maka Markus menyarankan mereka berempat tetap tinggal di rumahnya. Dan Markus akan melatih mereka dalam menggunakan senjata. Kolbe, kopper, fjeder. Selain itu, mereka pun mencari informasi tentang Kurt.
dan didapatilah info bahwa mereka akan mengadakan pesta pada malam itu. Maka mereka pun memutuskan untuk mendatangi Kurt. Di perjalanan, Lennart mencoba untuk mengingatkan Markus untuk tidak melakukan balas dendam. Seharusnya ia lebih baik memperhatikan Emma, namun ia malah terkena tonjok dan ditinggalkannya di jalanan. Emmentaler bercerita tentang Lennart. Ia selalu sensitif kalau bercerita tentang hubungan ayah dan anak. Dia telah kehilangan anak pada saat mengalami kecelakaan. Ia menyesal telah mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Mobilnya menabrak pohon, sehingga anaknya tidak bisa diselamatkan. Ia pun menjadi cacat. Dalam hatinya Markus menyesali perbuatannya kepada Lennart. Tak lama berselang, sampailah mereka di tempat Kurt nongkrong. Terlihat Kurt dan teman-temannya keluar dari kafe. Mereka pun bersiap untuk melakukan aksinya. Namun Markus terlihat ragu karena terlihat ada wanita yang bersama dengan Kurt. Setelah menunggu dan memilah sasarannya, ia melakukan aksi untuk membantai teman-teman Kurt. Di dalam perjalanan pulang, Emmentaler bilang ia tidak sanggup melakukannya seperti Markus. Ia merasa tidak tega. Ia lebih baik menjadi seperti sekarang ini. Suatu hari Otto terlihat sedang berbincang dengan Bodaska. Otto menanyakan hubungannya dengan Pel. Ia pun bercerita ia berasal dari keluarga miskin, mungkin termiskin di dunia, mempunyai 7 bersaudara. Kemudian Pel mengangkat dirinya sebagai anak angkat. Dan ketika mereka bertemu dengan Otto, pada saat itu mereka pulang sehabis liburan. Otto menanyakan bukankah seminggu sebelumnya ia berada di kereta api? Bodaska bilang mereka menumpang pesawat bukan dengan kereta api. Lalu Otto melaporkannya pada Markus. Markus terlihat menyesali perbuatannya selama ini. Ia menyalahkan Lennart dan kawan-kawan yang menuduh Pel sehingga kecelakaan kereta api itu terjadi. Lalu siapa orang yang ada di foto itu? Ja, man. Nej. أكبر مشكلة أكل والعيش زي الزفت. Lennart pun berusaha untuk menenangkan Markus. Ia merasa tidak tega melihat Emma telah kehilangan ibunya dan kembali mengingatkan Markus agar fokus memberikan perhatiannya kepada Emma. Pengalaman dirinya jangan sampai menimpa diri Markus karena kebodohannya ia telah kehilangan anak tercinta. Suatu malam saat mereka berkumpul, Emma meminta Sirius untuk memfotonya bersama Lennart. Anak teman Kurt melaporkan ia melihat Lennart yang selama ini dicarinya terlihat di medsos yang diunggah oleh Sirius. Kurt dan kawan-kawan mendatangi kediaman Sirius untuk menanyakan keberadaan Lennart, yang tentu saja dengan sebuah ancaman. Mereka pun mendatangi kediaman Markus dan menembaknya secara brutal. Markus berusaha untuk melindungi Emma dan menyuruhnya untuk berlindung di kamar. Markus menyuruh Otto untuk mengambil senjata di gudang. Akibat serangan dari Kurt CS, ia terkena tembakan, namun ia tetap berusaha untuk melawan Kurt CS. Persembunyian Emma diketahui oleh anak buah Kurt. Ia pun dijadikan sandera dan menyuruh Markus untuk menyerahkan diri. Namun tiba-tiba
Film diakhiri dengan perayaan hari Natal, dan di lain tempat seorang anak gadis menerima hadiah Natal dari kakeknya, sebuah sepeda berwarna biru idaman, karena mungkin dia telah berhasil menebak nama-nama ikan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah selalu untuk berpikir berulang kali sebelum melakukan sesuatu tindakan, karena sebuah penyesalan akan menimbulkan kesengsaraan.